Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini Kinanti yang tiba-tiba saja sakit perutnya sehingga membuat Tuan Muda Abimana sangat khawatir dengan keadaan Kinanti. Maklum saat ini Kinanti sedang mengandung anak mereka. Tuan Muda Abimana lalu buru-buru menggendong Kinanti yang saat ini sedang sakit perut. Lalu di sini Tuan Muda Abimana bertemu dengan Oma dan Eyang Marta yang menanyakan kenapa Kinanti digendong, kata si Eyang Marta ini bersama Oma kepada Tuan Muda Abimana. Lalu di sini pun Tuan Muda Abimana mengatakan kalau Kinanti sakit perut. Tentu saja mereka semua sangat khawatir dengan keadaan Kinanti saat ini. Lalu Tuan Muda Abimana melarikan Kinanti ini ke rumah sakit dan terjadilah kegaduhan di rumah sakit tersebut. Di mana di sini Tuan Muda Abimana ini menjerit-jerit meminta pertolongan kepada semua yang ada di rumah sakit itu untuk merawat Kinanti. Namun untunglah di sini semua pegawai rumah sakit tersebut termasuk suster itu sudah biasa dengan para pasien yang saat ini sedang tegang karena mengalami masalah. Lalu di sini akhirnya Kinanti pun dirawat. Untunglah Kinanti ini tidak mengalami masalah yang begitu berat karena di sini Kinanti hanya sakit perut biasa saja. Nah, guys, untung ya guys ya. Karena di sini Tuan Muda Abimana ini merasa sangat khawatir sekali. Begitu juga dengan Mimin, khawatir juga dengan Kinanti nih guys ya yang tiba-tiba sakit perut. Mimin juga khawatir jika Kinanti ini terjadi keguguran. Akan tetapi di sini Anita yang melihat Kinanti sakit perut, rupanya ia merasa senang sekali. Ia mengira kalau Kinanti akan keguguran. Dan setelah Kinanti selesai diperiksa dan tidak terjadi apa-apa, Tuan Muda Abimana pun membawa Kinanti untuk pulang. Akan tetapi ketika mereka akan pulang, Tuan Muda Abimana yang khawatir akan keadaan Kinanti ini langsung mengambilkan kursi roda dan menyuruh Kinanti ini untuk berjalan dengan naik kursi roda saja, dan Tuan Muda Abimana yang mendorongnya. Di sini Kinanti menolak permintaan Tuan Muda Abimana, akan tetapi Tuan Muda Abimana yang suami siaga ini memaksa Kinanti untuk duduk di kursi roda saja dan dirinya lah yang mendorong Kinanti karena Tuan Muda Abimana sangat mengkhawatirkan Kinanti dan Tuan Muda Abimana tidak mau terjadi apapun terhadap Kinanti, istrinya tercinta tersebut nih guys ya. Dan di sini episode berikutnya pada episode kali ini juga akan diceritakan nih guys, dimana di sini Amanda yang sedang tertidur di kamarnya ini tiba-tiba saja ada seseorang yang akan masuk ke kamar Amanda dan ingin mencelakai Amanda. Ternyata lelaki itu adalah si Joko Tole nih guys ya, yang ingin mencelakai Amanda atau ingin memperkosa Amanda sepertinya nih guys ya. Untungnya nih guys, tiba-tiba saja ada David yang akan ke rumah Amanda, dan David pun langsung masuk ke rumah Amanda dan menyelamatkan Amanda dari sergapan si lelaki jahat tersebut. Terjadilah perkelahian sehingga David pun dapat memenangkan perkelahian itu. Akan tetapi di sini Kinanti Amanda bukannya berterima kasih, malah ia mengatakan kepada David, "Kenapa kamu peduli kepada saya? Seharusnya kamu tidak usah peduli kepada saya lagi," kata Amanda ini kepada David. Tentunya di sini David merasa kecewa dengan ucapannya si Amanda, padahal ia ingin berniat baik untuk menyelamatkan Amanda nih guys ya. Maklum saja si Amanda ini masih sakit hatinya atas tuduhan David yang mengatakan dirinya bekerja sama dengan Radit.
Nih guys, akhirnya mereka berdua pun dapat rukun kembali nih guys ya. Sementara itu Om Herman ini masih saja mengalami masalah nih guys ya. Ia masih saja bertengkar dengan Karina karena Om Herman ini masih saja berniat untuk kembali lagi dengan Marissa. Akan tetapi niatnya selalu dihalangi oleh Karina untuk bisa kembali lagi bersama dengan si Marissa, mantan istrinya tersebut. Dimana sebelumnya juga diceritakan nih guys ya tentang si Reno yang masuk rumah sakit, dan di sini Reno pun dirawat. Untunglah di sini Reno dan Ana pun akhirnya tersadar. Akan tetapi di sini si ular kadut Anita ini bukannya senang melihat menantu dan anaknya ini sehat, malah ia memaksa agar Ana ini segera hamil karena Ana gagal hamil. Belum juga tobat si Anita Jebel ini guys ya, padahal ia sudah hampir mencelakai anak dan menantunya sendiri. Sementara itu, Kinanti ketika tidur bersama Duan Muda Abimana, ia pun terbangun dan duduk sendiri di taman. Di sini Kinanti memikirkan keadaan Ana yang gagal hamil dan mengalami kecelakaan. Seharusnya ia berpikir tidak menyuruh Ana dan Reno untuk naik mobil Abimana sehingga mereka pun mengalami kecelakaan. Kinanti yang baik hati ini, ia pun menangis dan merasa bersalah kalau kecelakaan Ana dan Reno ini adalah kesalahan dirinya yang menyuruh mereka untuk ke rumah sakit tersebut menaiki mobilnya si Tuan Muda Abimana nih guys ya. Benar-benar orang baik si Kinanti ini, padahal kalau ia tahu ini adalah perbuatannya si Anita, kakak iparnya sendiri yang ingin mencelakai suaminya. Akan tetapi senjata telah makan tuan, yang kena adalah Reno dan Ana sendiri nih guys ya. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Dan Mimin mohon kita bersama-sama untuk mendukung sinetron ini agar cepat naik lagi ratingnya, terutama agar naik rating ke atas nih guys, dan sinetronnya dapat diperpanjang lagi supaya kita dapat menikmati sinetron kesayangan kita ini. Nah guys, Mimin pun akhirnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.